Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjelajah hikmah yang budiman? Jumpa lagi dengan saya Kak Akmal dalam Jelajah Hikmah. Pada penjelajah hikmah kali ini saya akan berbagi sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang di situ setiap pagi dia berangkat ke kantor dengan naik taksi online, karena menurut dia itu lebih hemat dan dia sendiri merasa lebih nyaman dengan taksi online. Begitu taksi online datang, dia langsung buka pintunya dan dia langsung menyapa sang sopir itu. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, apa kabar? Wah, Bapak kelihatannya sehat-sehat aja nih Pak ya. Semangat ya Pak ya, semoga rezekinya berlimpah manfaat dan barokah, kata pemuda itu dengan penuh semangat. Sang sopir taksi itu pun tersenyum bahagia karena dia merasa di pagi ini dia beruntung dapat klien, dapat penumpang yang di situ sangat bersemangat ya. Sopir taksi itu pun jadi bersemangat dalam mengendarai mobilnya. Nah, sampainya di kantor, akhirnya sang anak itu pun memberikan uang 50.000 untuk sopir taksinya. Pak, ini uang 50.000, ambil aja kembaliannya. Loh mas, ini biaya taksinya cuma 15.000. Ya Pak, enggak apa-apa, sisanya untuk Bapak saja. Semangat ya Pak ya, mudah-mudahan rezekinya banyak ini Pak ya, hari ini ya Pak ya. Amin, kata sopir taksinya menjawab. Sang sopir taksi pun merasa bahagia. Wah, alhamdulillah, beruntung sekali saya pagi ini sudah dapat tambahan rezeki. Akhirnya sang sopir taksi itu pun memutuskan untuk sarapan di warung langganannya. Dia datanglah di warung langganannya. Bu, pesan apa Pak? Biasalah, tapi khusus hari ini tambahin ayam gorengnya ya, gitu ya. Akhirnya Pak sopir taksi pun makan nasi sayur plus ayam goreng untuk hari itu karena dapat tambahan rezeki. Sudah begitu Pak sopir taksi ini membayar, kemudian Pak sopir taksi pun memberikan tambahan uang 5.000 untuk si mboknya ini. Wes nih mbok, tak kasih tambahan 5.000 buat jajan anak-anak. Wah, si mbok sayur itu tadi, si mbok di warung tadi begitu seneng banget. Alhamdulillah Pak, tumbenan loh Bapak ini loh repot-repot segala. Udah enggak apa-apa, saya lagi dapat rezeki ini untuk tambahan jajan uang anak si mbok ya. Nah, akhirnya si mbok itu pun memberikan uang 5.000 ini ke anaknya. Ini nak, buat tambahan jajan dari Pak sopir taksi itu ngasih katanya buat kamu. Namanya orang tua yang amanah, yang tidak dipek sendiri, tapi dikasihkan bener buat anaknya gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang tua yang dikasih tambahan rezeki, misalnya ini buat tambah jajan anak-anaknya gitu ya, tapi di kantongnya sendiri tidak dikasihkan ke anak-anaknya gitu ya. Nah, si anak tukang warung itu tadi ya berangkat ke sekolah dengan senang hati. Alhamdulillah dapat tambahan uang 5.000. Ketika di kantin, dia yang biasanya di situ beli roti cuma satu, dia sekarang beli rotinya 2. Yang satu dia makan, yang satu dia kasihkan kepada temennya yang tidak bawa bekal ke sekolah hari itu. Temennya senang gitu ya karena dapat kasih roti dari temennya sekolah gitu yang berbaik hati gitu. Akhirnya dua-dua anak ini jadi tambah senang semuanya, tambah bersaudara gitu ya. Kayak gitulah yang namanya kebahagiaannya. Cerita ini bisa bergulir terus seperti layaknya bola salju. Nah, kebahagiaan itu bisa menular ke orang lain. Begitu pula dengan kesusahan, begitu pula dengan kesedihan, itu juga bisa menular ke orang lain. Sekarang dalam hidup kita ini, kondisi kita saat ini ya, kita ini lagi ketularan ya kebahagiaan dari lingkungan sekitar kita. Atau sekarang kita ini lagi ketularan kesusahan, kesedihan dari lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda introspeksi pada diri Anda sekarang. Saya selama ini lebih sering menularkan kebahagiaan untuk orang lain, atau saya selama ini justru malah lebih sering menularkan kesusahan, ya, menularkan kesedihan untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Coba dua pertanyaan ini kalian jawab dulu ya. Anda jawab dulu. Yang pertama, sekarang ini kamu ini lebih banyak dipengaruhi ya, lagi ketularan gitu loh, kebahagiaan dari lingkungan sekitar ya, atau kamu lagi ketularan kesusahan yang ada di lingkungan sekitarmu gitu. Yang kedua, selama ini kamu lebih sering menularkan gitu ya, atau lebih sering di situ mempengaruhi orang-orang di sekitarmu ini menularkan kebahagiaan, atau justru dengan adanya keberadaanmu membuat orang-orang yang ada di sekitarmu ini justru malah ketularan kesusahan, ketularan kesedihan gitu ya. Coba kita introspeksi, jawab dua pertanyaan ini gitu. Sehingga biar kita ini bisa jadi orang yang bermanfaat untuk diri kita sendiri khususnya, dan bermanfaat untuk lingkungan kita pada umumnya. Jangan sampai hidup kita ini selalu ketularan kesedihan, selalu ketularan kesusahan karena kita salah bergaul.
Kalau kita salah bergaul, jadinya ya repot. Yang susah ya diri kita sendiri gitu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu menularkan kebahagiaan, menularkan kebaikan, maka hidup kita juga jadi akan lebih bahagia, akan lebih bermanfaat. Ibaratnya ketika kita bergaul dengan orang di situ yang sebagai tukang pandai besi atau mungkin tukang bersihkan kandang sapi misalnya gitu ya. Meskipun kita di situ tidak ikut bersihkan secara langsung karena kita sering bergaul di situ, apalagi bergaulnya berada dalam kandang sapinya itu gitu ya. Ya otomatis badan kita ini loh akan tetap bau sapi gitu ya. Bau kotoran sapi meskipun kita ya tidak megang, meskipun kita tidak ikut nyeroi. Tapi kalau kita berada di lingkungan itu, ya kita kena dampaknya. Saya pernah pengalaman gitu ya, ketika Idul Kurban kemarin jualan sapi bareng teman-teman saya. Cuma masuk kandang, tok itu keluar kandang, baju saya, rambut saya, semua bau sapi, bau kotoran sapi. Nah, ketika kita bergaul dengan orang-orang di situ yang menebarkan keharuman karena dia jual parfum, meskipun kita tidak beli parfumnya, tapi setidaknya kita bisa ketularan bau wanginya gitu loh. Paling tidak kesedia ketika nyemprot kita juga kena percikan-percikan parfumnya. Kalau tidak ya kita nyoba gratis gitu ya, testernya gitu loh. Kita jadi ikut wangi. Nah sekarang kalau kamu pengen bahagia, putuskan dengan siapa kamu bergaul saat ini. Putuskan bergaul dengan orang-orang yang bisa selalu menebarkan kebaikan, menebarkan kebahagiaan, bukan orang-orang yang di situ justru malah menjerumuskan kamu dalam keadaan yang semakin tidak baik, yang selalu hobinya ngeluh, yang selalu hobinya di situ ngerasani, hobinya gibah, hobinya membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Itu dia cuma menebarkan virus-virus ya kesusahan aja gitu loh. Dijauhi yang seperti itu, pindahlah kepada orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan, menebarkan kemanfaatan dalam hidupnya. Kemudian yang berikutnya adalah, cobalah diri kita ini bagaimana bisa menjadi pribadi yang selalu berusaha untuk menebarkan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan berbagi apapun yang kita miliki, kalaupun kita tidak punya sesuatu yang bisa kita bagikan berupa barang, kita masih dianugerahi oleh Allah yang ada dalam tubuh kita ini, yang bisa kita bagikan untuk membagi kebahagiaan, untuk menularkan kebahagiaan kepada lingkungan kita. Setidaknya dengan apa? Dengan senyuman kita. Dengan senyuman. Dengan kita berbagi senyuman itu adalah sedekah. Orang yang di sekitar kita ketika ketemu dengan kita kemudian kita tersenyum, mereka jadi ikut ketularan bahagia. Dengan lisan kita, dengan selalu berbicara yang baik, menghibur gitu ya. Dengan memberikan pujian yang tidak berlebihan misalnya. Dengan memberikan rasa syukur, mengucapkan rasa syukur kepada lingkungan kita, kepada siapapun yang ada di sekitar kita, mengucapkan salam, ya, mendoakan kebaikan, itu kita bisa menularkan kebahagiaan. Tangan kita berbagi dengan sesama, ada orang yang butuh bantuan apa misalnya, mohon maaf, ada yang sekiranya dia di situ susah untuk jalannya, kita gandeng. Ada yang orang di situ mohon maaf misalnya pakai kursi roda, ya kita bantu untuk mendorong. Ada orang yang bawa barang-barang yang jatuh, kita bantu untuk mengambilkan. Itulah, kita bisa berbagi kebahagiaan dengan apa yang ada dalam tubuh kita ini, apa yang Allah anugerahkan dalam diri kita ini. Tidak melulu soal barang, tidak melulu soal uang, meskipun kita juga bisa tetap berbagi kebahagiaan dengan uang, dengan barang, ya. Tapi dalam tubuh kita ini pun, ya, seandainya kita tidak punya barang, tidak punya uang, kita tetap bisa berbagi kebahagiaan dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan lisan kita, ya, dengan tenaga kita. Jadi kita bagaimana setiap hari ini bisa selalu memberikan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan, menularkan kebahagiaan kepada lingkungan kita. Jangan menjadi troublemaker dengan di situ hanya selalu membuat orang-orang yang ada di sekitar kita seolah-olah merasa susah. Karena kita hanya selalu mengeluh, menceritakan kekurangan kita, menceritakan kejelekan orang lain, bahkan menceritakan kejelekan diri kita sendiri juga, ya. Sehingga orang-orang di sekitar kita itu energinya jadi negatif semuanya, menceritakan hal-hal yang menakut-nakutkan gitu loh. Meden-medeni kalau orang Jawa bilang gitu ya. Seolah-olah orang jadi suudon hidupnya, berprasangka buruk terus, penuh dengan ketakutan. Ya, itu namanya kita jadi troublemaker dalam lingkungan kita. Jadi mulai sekarang, mari saya mengajak kepada semua para penjelajah hikmah, ya, semua yang melihat video ini, jadilah penebar kebahagiaan, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk lingkungan kita, dan untuk seluruh alam semesta ini. Dengan selalu di situ berhusnudzon billah, berdoa yang baik, mengucapkan yang baik, bersikap yang baik, bertindak yang baik,
ya, sehingga insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Dan jadilah pribadi di situ yang bisa selalu bergaul, berkumpul bersama orang-orang yang bisa menebarkan kebahagiaan. Mungkin ada yang bertanya, berarti saya harus berkumpul dengan orang-orang yang kaya saja? Enggak, bukan seperti itu. Bahkan ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang butuh bantuan, disitulah kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan untuk bersyukur. Alhamdulillah, saya diberikan kelebihan oleh Allah. Ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan itu, mari kita tebarkan kebahagiaan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Mereka yang saat ini sedang ada di bawah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mungkin berbagi dengan mereka, menyantuni mereka, sedekah, infak, ya, dan lain sebagainya, menghibur mereka dengan nasihat, menghibur mereka dengan cerita, sehingga di situ kita bisa saling menguntungkan, saling berbagi kebahagiaan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa selalu menebarkan kebahagiaan dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.